pinjaman atau menerbitkan surat berharga untuk pembiayaan defisit kan. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah itu juga perlu mengambil kebijakan optimalisasi belanja dengan peningkatan efisiensi sehingga dapat mengurangi kebutuhan belanja. Selanjutnya, pemerintah dapat melakukan kebijakan penghematan belanja. Contohnya seperti peraturan yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja KL dalam rangka pelaksanaan APBN tahun 2016 dan Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan belanja KL dalam rangka pelaksanaan APBN perubahan tahun 2016. Nah, penghematan belanja ini menariknya biasanya dilakukan dari sisi belanja operasional dan belanja non-operasional. Dari belanja operasional misalnya kayak pengurangan belanja perjadin, pengurangan paket meeting dalam kota, dan lain sebagainya. Bisa juga kayak pengurangan honorarium pelaksanaan kegiatan. Nah, selain itu, biasanya juga Satker ini menerapkan sistem self-blocking dalam pelaksanaan penghematan belanjanya ini. Hal ini menunjukkan bahwa KL tersebut mengetahui pos-pos mana yang dapat dihemat dan dapat dioptimalkan, sehingga KL perlu didorong untuk merampingkan struktur belanja operasionalnya. Selanjutnya. Nah, mengingat pentingnya belanja negara, terutama belanja pemerintah pusat tadi, dalam hal ini Kementerian Keuangan melakukan review belanja atau spending review. Nah, spending review itu apa sih? Spending review itu review yang dilakukan atas belanja pemerintah atau anggaran belanja pemerintah yang menekankan pada konsep value for money atau kualitas belanjanya, yaitu menekankan pada ketiga aspek, yaitu aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan belanja pemerintah. Nah, aspek ekonomi ini menekankan pada cara Satker atau KL untuk mendapatkan barang atau dan jasa yang akan digunakan dengan harga yang tepat. Sedangkan untuk aspek efisiensi menekankan sisi pilihan penggunaan kombinasi barang dan jasa dan input lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian output. Dan aspek efektivitas yang menekankan pada pencapaian output yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran atau outcome. Sudah. Jika review pelaksanaan belanja tadi menekankan pada, maksud saya, jika review pelaksanaan anggaran yang seperti yang dijelaskan ke minggu lalu, secara umum kan fokus pada aspek kepatuhan anggaran atau budget compliance-nya atas peraturan perundang-undangan kan. Kalau spending review ini itu berfokus pada identifikasi pemborosan dan tingkat inefisiensi, serta pada akhirnya nanti juga tingkat inefektivitas anggaran. Singkatnya, spending review ini memiliki tujuan untuk mencari ruang penghematan yang dapat meningkatkan ruang fiskal. Nah, selanjutnya, untuk cakupan dari spending review ini umumnya terbagi menjadi dua, yaitu spending review yang secara umum dan spending review secara tematik. Nah, spending review yang umum itu biasanya dilakukan pada awal tahun berjalan, dilakukan atas belanja pemerintah pusat tadi dengan tujuan untuk mengidentifikasi ruang fiskal untuk tahun berikutnya. Nah, spending review umum ini dilakukan bisa di tingkat wilayah dan juga nantinya di tingkat nasional juga. Kalau yang di tingkat wilayah itu dilakukan oleh Kanwil DJPP, dan yang di tingkat nasional dilakukan oleh DJPP, dan hal ini DPA. Yang spending review umum yang dilakukan oleh DJPP itu bisa bersifat lintas KL atau bisa juga bersifat antar lintas Kanwil DJPP.
Nah, untuk yang spending review tematik dilaksanakan untuk mengukur kualitas belanja pemerintah pada tema-tema tertentu saja yang secara spesifik. Contohnya misalnya review belanja tunjangan profesi guru. Seperti itu. Selanjutnya, terkait tadi spending review umum, ada 3 jenis review, yaitu review ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, yang pertama yaitu review ekonomi. Review ekonomi ini menitik beratkan kepada identifikasi mekanisme perolehan input pemerintah, baik barang maupun jasa, atau bentuk input lain yang berpotensi untuk diperoleh dengan harga yang lebih baik, dengan tetap menjaga kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya, untuk review efisiensi ini menitik beratkan pada identifikasi kebutuhan ideal belanja dan potensi penghematan, baik pada belanja operasional maupun belanja pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada belanja pemerintah, review efisiensi ini dilakukan dengan melihat kemampuan suatu unit untuk melaksanakan program atau kegiatan dengan optimal pada biaya terendah. Dengan kata lain, efisiensi biaya inputnya. Nah, tujuan dari efisiensi operasional yang dilakukan pada suatu instansi atau satker itu mendorong kegiatan agar berbiaya rendah tanpa mengorbankan kualitasnya. Seperti itu. Selanjutnya, review efisiensi itu dimulai pertama dengan melihat perubahan alokasi antar tahun, yaitu kenaikan atau penurunan dari realisasi tahun 2019 seperti pada studi kasus yang kelompok kami diskusikan dengan alokasi belanja pada tahun 2019. Nah, pada alokasi belanja operasional seharusnya itu tidak banyak terjadi perubahan karena mengingat karakter belanjanya sendiri yang digunakan untuk operasional itu kan tidak banyak berubah ya, kayak belanja operasional perkantoran, misalnya belanja ATK, terus belanja persediaan kayak seperti itu, biasanya tidak banyak berubah. Nah, atas perubahan alokasi dapat dipetakan penambahan alokasi yang perlu dimonitor urgensinya atau pengurangan alokasi yang perlu dimitigasi. Apakah memenuhi kebutuhan dengan optimalisasi penghematan pada belanja operasional. Nah, yang kedua itu melihat apakah realisasi belanja pada belanja layanan perkantoran, yaitu output 994, telah optimal atau belum. Pembandingan penggunaan belanja pada beberapa satker dengan pekerjaan dan output yang sama untuk melihat satker manakah yang menggunakan output 994-nya ini dengan efisien gitu. Satker-satker yang baik, yang efisien maksudnya, dapat dijadikan contoh, dijadikan benchmark, dijadikan patokan untuk satker lain dalam penggunaan belanjanya. Jadi, misal dari benchmarking tersebut diperoleh hasil perhitungan indeks efisiensi. Nah, hasil perhitungan tadi dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong satker untuk mengefisiensikan belanja output 994-nya tadi ke batas efisien seperti satker yang baik tadi, yang efisien tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu dilakukan review atas RKKL untuk memetakan alokasi belanja yang berlebih atau dapat dikurangi. Baik karena perhitungan belanjanya itu melebihi SPM, substansinya kurang penting, atau terjadi duplikasi atau pengalokasian ganda untuk kegiatan-kegiatan yang outputnya sama. Nah, yang keempat itu dilakukan juga review atas alokasi belanja yang bersifat enmalik atau belanja yang non-recurrent atau tidak berulang. Review yang belanja bersifat enmalik ini digunakan untuk mengetahui besaran alokasi yang bersifat hanya sekali saja dan tidak dapat dikurang dan dapat dikurangkan pada tahun setelahnya.
atau tidak dialokasikan kembali dan digunakan untuk belanja hal lainnya. Selanjutnya, review efisiensi ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu benchmarking. Nah, benchmarking itu pengukuran kinerja penggunaan belanja untuk pelaksanaan kegiatan dengan output sejenis pada beberapa unit atau kantor pemerintah dalam satu kelompok atau clustering dengan karakter atau tugas yang sama. Jadi, pelaksanaan review dengan benchmarking ini dilakukan melalui pengelompokan satker yang sejenis di unit-unit pemerintah. Nah, satker yang sejenis ini setelah dikelompokkan kemudian dibandingkan antara realisasi dengan beban kerjanya sehingga didapatkan unit-unit dengan tingkat kinerja tertentu. Selanjutnya, untuk unit-unit yang sejenis itu diukur dengan membandingkan antara penggunaan belanjanya terhadap beban kerja atau capaian output antar unit yang sejenis tadi. Nah, benchmarking ini diukur menggunakan data involvement analysis atau DEA yang nanti akan dijelaskan oleh teman kami. Nah, unit-unit yang dengan nilai terbaik yang tadi efisien tadi menjadi benchmark atau standar untuk yang lainnya. Jadi selisih perbedaan nilai efisiensi untuk unit benchmark dengan unit yang diukur, unit lainnya yang diukur menentukan indeks inefisiensi unit tersebut. Hal ini menunjukkan besarnya nilai rupiah dari inefisiensi sendiri dan juga menjadi dasar pengukuran dari inefisiensi belanja. Nah, temuan inefisiensi ini diharapkan langsung menyasar kepada satker-satker yang masih belum efisien tadi, sehingga satker-satker yang belum menggunakan alokasi belanja dengan optimal tadi yang masih inefisien belanjanya diharapkan dapat meniru struktur penggunaan belanja satker-satker yang baik, yang udah efisien tadi, sehingga penggunaan belanjanya itu bisa lebih optimal dan hemat. Itu. Selanjutnya metode yang digunakan dapat berupa output streamlining. Nah, output streamlining ini apa sih? Output streamlining merupakan pengukuran standar ideal biaya pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output sejenis pada kelompok output generik. Nah, output generik belanja yang bersifat umum, yang bersifat generik, misalnya untuk layanan dukungan manajemen eselon 1, terus layanan perencanaan, layanan manajemen keuangan, layanan manajemen BUMN. Nah, layanan tersebut kan biasanya ada di setiap KL gitu kan, jadi bersifat generik gitu. Nah, review menggunakan output streamlining ini dimulai dengan memetakan batasan ideal dari kebutuhan unit cost, kebutuhan unit biaya untuk belanja tersebut dengan membandingkan unit cost antar KL untuk jenis belanja yang sama. Tujuan dari dilakukannya output streamlining pada alokasi belanja output generik ini untuk memastikan agar output yang dihasilkan sesuai dengan kerangka logis dalam pencapaian outcome, agar memiliki sasaran yang dituangkan dalam dokumen perencanaan ini udah sesuai dan juga sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan untuk output generik dan juga dapat dibandingkan dengan output yang sama pada unit pelaksanaan lain yang berada pada skala dan tingkatan yang ideal serta merefleksikan tugas dan fungsi unit yang menghasilkan output generik tadi. Sekian penjelasan dari saya, ini dilanjutkan oleh Mega. Baik, metode review efisiensi yang selanjutnya yaitu dengan analisis deviasi kebutuhan. Analisis deviasi kebutuhan ini dilakukan dengan menentukan rata-rata optimal tingkat kebutuhan penggunaan belanja barang operasional dalam setiap termin.
baik bulanan maupun triwulanan yang didasarkan pada pola penggunaan belanja dalam beberapa tahun terakhir. Deviasi antara kebutuhan bulanan rata-rata optimal itu menjadi nilai efisiensi pada unit yang bersangkutan. Inefisiensi pada belanja operasional biasanya disebabkan karena penghitungan kebutuhan dananya dilakukan melalui akres dan inflasi, sehingga menyebabkan tingginya sisa anggaran operasional yang tidak terserap. Secara umum, alokasi anggaran operasional pada KL yang bersangkutan tersebut berlebih, namun distribusi alokasi ke masing satkernya belum memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yaitu dengan metode Einmalig. Einmalig ini merupakan program atau kegiatan atau output yang hanya perlu dilakukan satu kali pada tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dilakukan atau dilanjutkan pada TA yang bersangkutan. Review ini dilakukan untuk mengidentifikasi Einmalig sehingga dapat dijadikan early warning TA selanjutnya dan dipastikan tidak teralokasi atau dibelanjakan lagi. Contohnya yaitu penyusunan master plan, pengadaan aplikasi atau software, pembelian kendaraan bermotor, pembelian AC, dan lainnya. Apabila terdapat kegiatan Einmalig pada TA berjalan, tapi dialokasikan kembali pada TA selanjutnya, maka alokasi tersebut menjadi inefisiensi belanja. Selanjutnya, inefisiensi dan Einmalig tadi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan alokasi belanja atau angka baseline. Angka tersebut merupakan potensi celah fiskal yang dapat digunakan untuk hal lain yang lebih prioritas dan bermanfaat seperti belanja modal infrastruktur atau belanja bantuan sosial masyarakat miskin sekaligus dapat meningkatkan fleksibilitas belanja pemerintah. Selanjutnya yaitu review alokasi. Review alokasi ini dilakukan dengan penelusuran RKAKL untuk mengidentifikasi adanya potensi inefisiensi baik dari sisi kelebihan alokasi, ketidakwajaran, duplikasi, dan potensi penghematan lain yang dapat dimungkinkan, baik dari penggunaan teknologinya, modernisasi, dan lainnya. Review ini bersifat preventif, diawali dengan mengidentifikasi alokasi-alokasi yang dapat dihemat atau tidak diperlukan sehingga dapat mendorong peningkatan efisiensi belanja. Inefisiensi alokasi ini merupakan kelebihan alokasi yang dapat menyebabkan anggaran diserap atau sumber daya yang digunakan lebih dari yang dibutuhkan. Kebutuhan dana tersebut merupakan ruang fiskal yang pada dasarnya dapat dioptimalkan untuk keperluan lain yang lebih mendesak. Selanjutnya, review alokasi ini dilakukan dengan menelusuri potensi-potensi pada alokasi yang berlebih, kurangnya relevansi komponen, dan duplikasi. Untuk alokasi berlebih dapat terjadi ketika alokasi melebihi ukuran kelayakan normal atau dari yang seharusnya tersedia. Kurangnya relevansi komponen disebabkan karena ketidaksesuaian antara harga satuan dengan standar biaya yang digunakan sebagai pedoman batas pada penyusunan alokasi anggaran. Untuk duplikasi adalah adanya alokasi anggaran untuk dua hal yang sama karena adanya perangkapan atau perulangan output atau komponen atau rincian belanja. Contoh duplikasi seperti perangkapan atau perulangan kegiatan lebih dari satu kegiatan dengan output yang sama dalam satu program, maupun perangkapan atau perulangan lebih dari satu komponen yang sama dalam satu kegiatan. Selanjutnya yaitu mengenai review efektivitas. Review efektivitas dilakukan dengan melihat keterkaitan antara eksekusi belanja, capaian output pemerintah, dan dukungannya terhadap pencapaian sasaran dan target atau outcome.
Review efektivitas ini dilakukan atas belanja pemerintah pusat pada dua objek utama, yaitu prioritas nasional dan review sektoral atau bidang. Prioritas nasional ini ditetapkan pemerintah setiap tahunnya dalam RKP atau Rencana Kerja Pemerintah. Untuk review sektoral atau bidang dilakukan atas alokasi belanja di 3 sektoral, yaitu sektor perekonomian dan maritim, sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, sektor politik, hukum dan pertahanan, keamanan. Penentuan output strategis pada masing-masing sektoral ini dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, baik DJA maupun KL yang bersangkutan. Selanjutnya, review efektivitas dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, review atas eksekusi belanja. Review atas eksekusi belanja ini dilakukan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan eksekusi belanja pemerintah. Yang kedua, review konsistensi pelaksanaan anggaran dengan penganggaran dan perencanaan. Review ini dilakukan atas konsistensi antara capaian realisasi dan output di tahapan pelaksanaan anggaran dengan perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk review eksekusi belanja dilakukan dengan berbagai analisis. Yang pertama, analisis capaian realisasi belanja. Analisis atas capaian realisasi belanja dan tracking atas permasalahan yang terjadi pada belanja-belanja yang mempunyai realisasi rendah. Yang kedua, analisis atas tren realisasi belanja bulanan, yaitu analisis atas realisasi belanja bulanan dan atau triwulanan untuk melihat keserasian antara realisasi belanja dengan proporsi ideal belanja, baik dari proporsi yang diatur dalam petunjuk teknis penyaluran belanja atau berdasarkan karakteristik belanja. Yang ketiga, analisis atas pergeseran pagu sepanjang tahun, yaitu analisis atas pergeseran pagu yang cukup besar dan penyebabnya. Mengingat pada beberapa alokasi belanja itu seharusnya tidak terjadi pergeseran pagu yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, analisis atas blocking belanja, yaitu analisis atas blocking belanja, penyelesaian blokir sepanjang tahun anggaran beserta dengan penyebabnya. Selanjutnya, untuk review konsistensi pelaksanaan dengan penganggaran dan perencanaan dilakukan dengan pertama, analisis konsistensi kegiatan, output, dan sasaran outcome. Kemudian, analisis konsistensi sasaran output dengan sasaran kegiatan prioritas dalam RKP. Kemudian, review capaian sasaran RKP. Dan yang terakhir, review konsistensi RKP ke RPJMN. Selanjutnya akan disampaikan oleh Akbar. Selanjutnya DEA atau Data Envelopment Analysis. Jadi pemerintah atau DJA DJPB mengadopsi teori DEA ini berangkat dari asumsi bahwa tidak semua unit organisasi yang berkarakteristik sama memiliki kinerja yang sama. Jadi apa itu DEA? Data Envelopment Analysis adalah program linear, program matematika yang digunakan untuk mengukur kinerja atau efisiensi. Unit-unit pengukuran atau unit organisasi yang dalam DEA disebut dengan istilah Decision Making Unit atau unit pembuat kebijakan dengan karakteristik input atau output yang sama. Nah, asumsi yang digunakan dalam DEA yang pertama yaitu konveksivitas. Konveksivitas itu apa sih? DEA maksudkan suatu bentuk frontier yang konveks, garis melengkung yang simetris. Asumsi konveksivitas ini mengandung konsekuensi bahwa benchmark untuk suatu unit efisiensi tidaklah harus dari satu unit efisiensi saja, melainkan dari frontier yang dimaksudkan dari satu atau beberapa titik efisien. Lalu yang kedua ada yang dikenal dengan istilah return to scale. Ada dua. Yang pertama constant return to scale dan yang kedua variable return to scale.
CRS ini mengasumsikan peningkatan input akan menghasilkan peningkatan output dengan level proporsi yang sama. Sedangkan kalau VRS, dia mengasumsikan bahwa peningkatan input tidak berakibat pada peningkatan output dengan proporsi yang sama. Tingkat efisiensi dapat berubah sesuai dengan skala produksinya, atau dengan kata lain, skala produksi dapat memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi. Nah, lalu yang ketiga, orientasi, bahwa dalam DE dikenal orientasi input dan orientasi output. Nah, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenkyu menggunakan analisis DA ini dengan berorientasi output, orientasi input, maaf ya, berorientasi input yang mengukur seberapa besar input yang bisa dihemat untuk menghasilkan output oleh KL. Input utama yang akan dianalisis adalah belanja barang operasional dan non operasional. Sedangkan outputnya adalah output yang tertera pada RKA KL Satker. Dalam pengukuran belanja pemerintah ini dilakukan dua pengukuran efisiensi, yaitu antar KL dan intra KL. Nah, kalau untuk yang KL ini adalah KL-KL yang memiliki karakteristik yang mirip, misalnya MPR, DPR, dan DPD. Setelah itu dilakukan analisis terhadap data dari kelompok KL tersebut. Untuk yang intra KL, misalnya dalam Kemenkyu ya, nanti yang dianalisis adalah UPT atau kantor-kantor vertikal, misal KPP, KPPN, KNL, dan KPBC. Nanti hasil analisis tersebut akan diakumulasikan menjadi tingkat inefisiensi Kemenkyu atau dalam satu KL. Nanti akan ada contohnya lebih lanjut disampaikan oleh selanjutnya, silahkan. Baik, selanjutnya materi mengenai hasil spending review. Slide selanjutnya. Jadi hasil spending review itu didapatkan dari diwujudkan dalam bentuk laporan spending review. Nah, pada tahun 2019 itu laporan spending review itu terdiri atas beberapa buku. Yang pertama itu ada review efektivitas belanja sektor perekonomian dan kemaritiman, kemudian ada review efektivitas belanja sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, yang ketiga review efektivitas belanja sektor Polhukam, yang keempat review efektivitas belanja prioritas nasional, dan kemudian yang terakhir pada buku review efisiensi. Nah, untuk materi mengenai hasil spending review yang kami gunakan ini bersumber dari laporan spending review tahun 2019 pada buku review efisiensi. Nah, jadi review efisiensi di tahun 2019 ini dikelompokkan menjadi 5 output. Yang pertama ada output cadangan, kemudian output layanan sarana dan prasarana internal, kemudian output layanan perkantoran, output generik, dan juga output teknis. Nah, pada belanja pemerintah ini, review efisiensi itu dilakukan dengan melihat kemampuan suatu unit untuk melaksanakan program atau kegiatan secara optimal dengan menggunakan biaya yang terendah, atau dengan kata lain dengan efisiensi biaya input tanpa mengorbankan kualitas. Nah, review efisiensi ini dimulai dengan melihat perubahan alokasi antar tahun, yaitu apakah ada kenaikan atau penurunan dari realisasi di tahun 2018 dengan alokasi belanja di tahun 2019. Slide selanjutnya. Nah, berikut ini review secara umum untuk belanja operasional. Jadi, belanja operasional itu terdiri atas layanan perkantoran, belanja output generik, dan juga ada belanja layanan sarana prasarana internal. Nah, belanja operasional secara keseluruhan itu telah mengalami pengurangan dari realisasinya di tahun 2018 sebesar 309 triliun menjadi 295 triliun di alokasi pagu tahun 2019. Nah, untuk belanja yang pertama itu ada belanja layanan perkantoran, itu terdiri atas komponen pembayaran gaji dan juga tunjangan. Yang kedua itu ada operasional dan pemeliharaan. Nah, untuk layanan perkantoran ini alokasinya itu turun di tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi di tahun 2018. Nah, dengan adanya penurunan tersebut, maka diperlukan adanya review untuk memastikan bahwa penurunan tersebut tidak menyebabkan adanya kekurangan alokasi belanja gaji. Nah, kemudian
untuk belanja layanan perkantoran ini pada komponen operasional dan pemeliharaan tuh biasanya menjadi sasaran utama ketika diperlukan adanya penghematan belanja, terutama untuk belanja perjalanan dinas, honorarium tim, dan juga belanja jasa. Kemudian yang kedua pada belanja output generik itu alokasinya naik dari 16 triliun di realisasi tahun 2018 menjadi 22 triliun di alokasi Pagu 2019. Nah, ada kenaikan ini tuh juga perlu dipastikan lagi apakah karena memang alokasinya itu naik atau mungkin karena adanya pergeseran alokasi yang disebabkan karena adanya kesalahan kodifikasi karena beberapa KL tersebut belum melakukan Eee, instruksi sesuai dengan PMK Juksunlah RKAKL tahun 2019 dengan benar. Kemudian yang ketiga, ada belanja layanan sarana prasarana internal itu mengalami kenaikan dari realisasinya di tahun 2018 tuh sebesar 14 triliun menjadi 15 triliun di alokasi Pagu tahun 2019. Nah, belanja layanan Sarpras internal ini biasanya digunakan untuk pengadaan kendaraan bermotor dan perangkat pengolah data. Nah, jadi pada layanan Sarpras internal ini, belum diatur mengenai ketentuan lebih lanjut seberapa pengukuran minimal, suatu pengadaan itu dapat dilakukan. Jadi minimal revolving-nya itu belum ada ketentuan lebih lanjutnya gitu. Sehingga, pada layanan sarana prasarana internal ini biasanya, menjadi tujuan juga optimalisasi ketika dibutuhkan pembatasan belanja. Nah, biasanya yang dilakukan pembatasan tuh untuk pengadaan peralatan yang masih bisa dilakukan optimalisasi pada, peralatan yang lama sambil menunggu alokasi untuk peralatan yang baru. Slide selanjutnya. Kemudian, di sini ada belanja output cadangan. Jadi belanja output cadangan ini cenderung digunakan untuk menempatkan alokasi yang bersifat cadangan belum terpenuhi syaratnya atau belum jelas peruntukannya. Di tahun 2018 ini, belanja output cadangan itu memiliki pagu sebesar 161 miliar yang terblokir di awal tahun dan masih terblokir sampai akhir tahun. Jadi nggak terrealisasikan semua. Maka dengan adanya hal tersebut di tahun 2019, eee, untuk pagu belanja output cadangan ini ditekankan untuk tetap terblokir sampai dengan akhir tahun dan tidak digunakan. Nah, dengan adanya hal tersebut, mengingat tren dari ketidakrealisasian tersebut, maka diperlukan adanya review lebih lanjut untuk mempertimbangkan, apakah bisa dilakukan optimalisasi untuk memang belanja yang tidak terlalu mendesak. Jadi, tadi kan di tahun 2018 itu ada pagu output cadangan sebesar 161 miliar pada 7 kementerian lembaga. Nah, di tahun 2019 ini juga ada di 7 kementerian atau lembaga dengan pagunya itu sebesar 121 miliar. Tetapi di akhir tahun itu yang terblokir sebesar 119 miliar. Nah, hal tersebut tuh menunjukkan adanya optimalisasi untuk belanja yang memang belum terlalu mendesak. Selanjutnya, kemudian, ada belanja layanan sarana prasarana internal. Nah, pada output 951 ini, seperti yang tadi sempat saya jelaskan sedikit, itu biasanya digunakan untuk pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan perangkat pengolah data, komunikasi, pengadaan fasilitas perkantoran, pembangunan atau renovasi gedung dan bangunan, serta pengadaan tanah untuk pembangunan, renovasi gedung dan bangunan. Dan tadi juga sempat saya singgung bahwa dalam, output 951 ini belum diatur mengenai ketentuan lebih lanjutnya untuk, pengukuran minimal revolving penggantian beberapa peralatan, atau kendaraan. Nah, hal tersebut itu membuat review atas alokasi output 951 ini belum bisa dilakukan secara optimal. Nah, dengan adanya hal tersebut, ke depannya diharapkan adanya mekanisme pengaturan yang, lebih lanjut mengenai penggantian peralatan dan mesin ini sehingga dapat dijadikan sebagai proporsi alokasi idealnya. Kemudian di output 951 ini telah teridentifikasi beberapa alokasi yang merupakan belanja in Malik, kemudian ada belanja juga yang
berpotensi ganda atau duplikasi, kemudian ada juga belanja yang dianggarkan lagi di tahun selanjutnya. Slide selanjutnya. Belum ding, maaf. Nah, ini yang pertama itu untuk belanja yang teridentifikasi N-Malik. Nah, di sini belanja N-Malik tadi juga sempat dijelaskan, jadi itu tuh belanja yang sifat dan tujuannya itu perlu dilaksanakan satu kali aja. Jadi untuk tahun selanjutnya itu nggak perlu dialokasikan lagi. Nah, dengan adanya data belanja yang berpotensi atau merupakan belanja N-Malik ini dapat menjadi early warning supaya belanja tersebut tuh nggak teralokasikan lagi di tahun depannya. Kemudian di tahun 2019 berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan itu pada output 951 ini terdapat 44 KL yang memiliki belanja N-Malik dengan total jumlahnya itu sebesar 2,28 triliun. Nah, untuk N-Malik ini biasanya ditemukan untuk pembelian kendaraan bermotor, pemugaran atau renovasi kantor, pembelian AC, filling kabinet, meja dan kursi, kamera, laptop, dan CCTV. Kemudian slide selanjutnya mengenai alokasi belanja tahun lalu yang dialokasikan lagi di tahun selanjutnya. Masih di output 951, jadi berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan di RKKL tahun 2019 itu terdapat 7,20 miliar belanja yang harus dimonitor lebih lanjut oleh Dirjen Perbendaharaan karena pengalokasiannya itu sudah dilakukan di tahun lalu, tetapi muncul lagi di tahun selanjutnya. Nah, hal tersebut tuh harus dipastikan alasannya gitu. Apakah mungkin karena belanja tersebut itu belum tereksekusi di tahun sebelumnya. Nah, kemudian bisa juga alasan dialokasikan lagi di tahun selanjutnya itu karena belanja tersebut itu bersifat atau berkarakteristik mengganti peralatan. Jadi misalnya eee, tahun kemarin udah membeli printer, tapi tahun selanjutnya itu dia melakukan pengadaan lagi untuk pembelian printer, padahal di tahun selanjutnya itu pengadaan printer yang dilakukan tuh untuk mengganti printer-printer yang lama. Jadi tuh kadang-kadang masih agak rancu karena itu tadi, belum diatur mengenai ketentuan lebih lanjutnya, mengenai batas revolving untuk peralatan. Kemudian, slide selanjutnya. Kemudian yang terakhir ini di output 951 tuh adanya duplikasi. Jadi berdasarkan identifikasi pada RKAKL tahun 2019 ini juga ada sebesar 1,64 miliar belanja yang harus dimonitor lebih lanjut oleh Ditjen Pembendaharaan karena dianggap terduplikasi dengan pengalokasian lainnya. Nah, contohnya ini di Kementerian Perhubungan juga Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ini contohnya ada belanja sewa kendaraan eselon 1. Nah, padahal Satker yang bersangkutan itu memiliki 1 buah mobil eselon 1 dan juga 6 buah mobil roda 4, yang mana masing-masing itu juga ada biaya untuk pemeliharaannya sebesar 39 juta untuk mobil eselon 1 dan juga sebesar 20 juta untuk 6 buah mobil yang lainnya itu. Nah, jadi untuk pengalokasian anggaran yang sama di tahun sebelumnya itu perlu dicek apakah tahun sebelumnya itu telah terrealisasi atau belum dengan dicek melalui data eksekusi belanja sampai dengan mata anggarannya. Apabila pengalokasian duplikasinya itu dilakukan di tahun yang sama atau tahun berjalan, maka harus dicek lebih lanjut pada 2 alokasi yang memang diindikasikan mengalami duplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kenia. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang belanja layanan perkantoran atau 991. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Melati tadi, belanja layanan perkantoran ini itu terbagi atas 2 komponen, yaitu untuk pembayaran gaji dan tunjangan dan untuk operasional dan pemeliharaan. Nah, tadi di tabel yang di awal sudah dijelaskan oleh Melati, itu bahwa alokasi untuk belanja layanan perkantoran ini mengalami penurunan, yang pada tahun 2018 itu dapat direalisasikan sebesar 278,32 triliun, sedangkan pada tahun 2019 hanya mendapatkan alokasi sebesar 257 triliun. Nah, alokasi dari komponen pada belanja perkantoran ini juga akan menjadi sasaran saat terjadi penghematan belanja. Next.
Nah, selanjutnya yaitu, jadi belanja layanan perkantoran ini tuh terdiri atas 3. Yang pertama itu ada belanja pegawai, terus ada belanja barang, sama belanja modal. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan yang belanja pegawai. Seperti yang telah kita lihat di tabel tersebut, pada belanja pegawai itu terdapat potensi kekurangan alokasi sebesar 13,74 triliun yang didasarkan pada realisasi belanja pegawai tahun 2018 sebesar 217,42 triliun. Nah, pada tahun 2019 belanja pegawai itu cuma teralokasi sebesar 203,67 triliun. Nah, meskipun belanja pegawai ini adalah pagu yang terbuka dan dapat dilewati, namun hal ini itu perlu direview lebih lanjut, terutama untuk segi ketersediaan kas pemerintah nantinya. Karena bisa jadi tahun 2018 itu terdapat pembayaran kekurangan beberapa tunjangan dan memang berpotensi kekurangan alokasi. Nah, terus potensi kekurangan alokasi belanja pegawai ini itu terutama itu disumbang oleh empat next slide. Nah, yang pertama itu dari tunjangan khusus kegiatan yang realisasi tahun 2018 itu mencapai 71 triliun, namun di tahun 2018 hanya dialokasikan sebesar 64 triliun. Yang kedua, pembayaran gaji pokok tentara atau polisi yang realisasi tahun 2018-nya mencapai 31,6 triliun, sementara di tahun 2019 hanya dialokasikan sebesar 28,5 triliun. Yang ketiga yaitu pembayaran gaji pokok PNS yang realisasi tahun 2018 itu mencapai 38,98 triliun, sementara tahun 2019 hanya teralokasi sebesar 36,35 triliun. Yang keempat ada tunjangan lauk pauk dan uang makan. Terus selanjutnya potensi optimalisasi belanja lembur sebesar 324,72 miliar. Hal ini didasari pada tren tahun 2018 di mana dari alokasi uang lembur yang sebesar 965 miliar, hanya terrealisasi sebesar 736,34 miliar. Nah, pada 2019 ini justru uang lembur ini tuh malah meningkat jadi 736,34 miliar. Sesuai dengan prinsip work-life balance, maka mekanisme lembur ini perlu dibatasi paling tidak sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018. Nah, terus kan belanja 51 pada output 994 itu satu lagi itu ada belanja pegawai transito. Nah, khusus untuk belanja transito ini itu perlu dimonitor lebih lanjut kebutuhan dana dan kebutuhan real pembayarannya. Next. Selanjutnya yaitu belanja yang kedua yaitu belanja modal atau belanja 53. Nah, di situ di tabel situ terdapat potensi A-mileage sebesar 13,826 triliun. Nah, sesuai dengan PMK Juksunla, semestinya pada output 994 itu digunakan untuk komponen tunjangan dan gaji serta operasional dan pemeliharaan, termasuk jenis belanja barang. Nah, pada tahun 2018 itu kan kalau di tabel, terlihat di tabel itu, alokasi belanja modal output 994 itu sebesar 63 miliar pada 5 KL dan terrealisasi sebesar 53 miliar. Nah, pada tahun 2019 masih teralokasi belanja modal output sebesar 13 miliar pada 2 KL. Nah, jadi kedepannya DJPB itu perlu memonitor peruntukan belanjanya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan penempatan pada output 994 atau tidak, kalau agar KL diarahkan memakai untuk pengalokasian yang benar. Next. Nah, selanjutnya itu ada belanja barang output 994. Nah, pada tabel tersebut itu ada contohnya itu ada Kementerian Pengawasan Pemilihan Umum dan Kementerian Pertahanan. Nah, terdapat alokasi belanja 52 pada output 994 yang perubahannya itu sangat besar. Nah, ini tuh perlu dilihat secara khusus apakah hal ini disebabkan adanya perbaikan alokasi atas ketidaksesuaian penempatan pengalokasian atau salah kode, namun juga perlu dilihat apakah penambahan alokasi yang besar terkait dengan kegiatan khusus atau temporer. Secara keseluruhan, alokasi belanja 52 pada output 994 ini turun dari yang 52,23 triliun menjadi 52,23 triliun. Namun dari keseluruhan KL terdapat 60 KL yang alokasi 52-nya meningkat. Next slide. Nah, ini beberapa KL yang alokasi belanja 52-nya itu meningkat.
Nah, untuk belanja 52 output 994 itu dilakukan pengukuran atau benchmarking pada beberapa klaster atau unit kantor pada beberapa KL. Nah, pelaksanaan review benchmarking ini itu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di awal, itu dilakukan dengan mengelompokkan unit-unit pemerintah atau kelompok satker dengan karakteristik sejenis untuk kemudian diperbandingkan realisasi dan beban kerjanya, sehingga dapat ditemukan atau didapatkan unit-unit dengan tingkat efisiensi paling tinggi. Nah, unit-unit yang tingkat efisiensinya paling tinggi ini akan menjadi standar atau benchmark belanja untuk unit lainnya. Nah, untuk hasil pengukuran benchmarking ini itu akan menunjukkan alokasi belanja dalam range yang normal dan standar untuk penentuan kebutuhan belanja tahun berikutnya. Terus hasil benchmarking itu pertama itu kan benchmarking itu proses pertama itu dimulai dengan pemilihan unit kerja sejenis. Setelah itu melalui konsep benchmarking kinerja real diperbandingkan dengan alokasi belanja yang digunakan untuk pelaksanaan kinerja tersebut. Dengan kata lain, benchmarking memperbandingkan antara keluaran dan masukan sebuah unit, di mana keluaran dari unit tersebut adalah kinerja real, sedangkan masukannya itu adalah alokasi belanja yang direalisasikan. Nah, terus dilakukan pengolahan data dengan konsep Data Envelopment Analysis atau DEA dengan bantuan software statistik. Untuk masing-masing unit kerja akan dihasilkan indeks penggunaan belanja, di mana indeks yang bernilai kecil ini akan menunjukkan penggunaan yang lebih optimal dan menjadi standar untuk yang lainnya. Selanjutnya unit dengan indeks terkecil itu akan menjadi unit terbaik dan menjadi tolak ukur untuk unit lainnya. Nah, unit dengan indeks efisiensi terbaik ini akan terhubung dan menghasilkan garis frontier imajiner yang menjadi standar batas ideal dari masing-masing level. Nah, gap antar garis ini akan menjadi dasar pengukuran inefisiensi belanja. Dalam pengukuran ini itu digunakan pendekatan jumlah pegawai sebagai mirror untuk menunjukkan level beban kerja yang diperhitungkan dari seluruh alokasi yang dibutuhkan untuk belanja operasional kantor. Next. Nah, berdasarkan tabel tersebut, itu terpantau potensi optimalisasi itu sebesar 488 miliar bila penggunaan belanja satker-satker tersebut di benchmark dengan satker sejenisnya. Next. Selanjutnya hasil review listrik. Nah, jadi dilihat dari perkembangan yang sudah ada pada grafik tersebut itu, pagu belanja untuk langganan listrik ini tuh dari tahun ke tahun itu selalu meningkat dan terlihat ada sisa dana yang tidak terrealisasi. Kenapa nggak terrealisasi? Karena selama ini tuh alokasi belanja listrik gedung pemerintah itu didasarkan pada pemakaian listrik tahun sebelumnya ditambah dengan inkrementalnya. Hal ini menimbulkan moral hazard bagi para pegawainya. Penggunaan listrik pada bangunan pemerintah tanpa memandang level efisiensinya akan ditambahkan alokasinya pada tahun berikutnya. Nah, untuk melakukan review listrik ini itu kita menggunakan atau berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 dengan pengukuran standar intensitas konsumsi energi atau IKE. Dengan standar tersebut dapat diketahui konsumsi normal berbagai jenis gedung, salah satunya gedung perkantoran. Untuk pemakaian tingkat sedang, konsumsi berada di angka 102 sampai 198 kWh per meter persegi per tahun. Di samping itu, pengukuran juga dapat merujuk pada standar batas tertinggi penggunaan listrik yang bisa berlaku di negara-negara ASEAN. Next. Nah, balik yang tadi. Nah, terus jadi secara keseluruhan alokasi belanja 52 pada output 994 itu turun yang semulanya dari 52,23 turun menjadi 52,23 triliun. Salah satu komponen dalam perubahan itu adalah kenaikannya belanja listrik dari realisasi 2018 sebesar 4,19 triliun menjadi 4,24 triliun. Nah, terdapat kenaikan alokasi sebesar 54,51 miliar yang dapat dioptimalisasi lebih lanjut berdasarkan penghitungan potensi tambahan efisiensi listrik. Nah, sehingga
secara total dapat didorong untuk penghematan listrik sejumlah 682,09 miliar secara keseluruhan. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam penggunaan listrik yaitu, yang pertama, masih banyak satker yang mengalokasikan kebutuhan listriknya jauh di atas kebutuhan periode berikutnya, dengan harga TDL yang cenderung tetap dan kebutuhan listrik kantor yang sama. Maka alokasi ini itu sangat berlebih dan cenderung akan direvisi untuk hal yang kurang begitu perlu atau menjadi sisa alokasi yang tidak digunakan pada akhir tahun. Nah, catatan yang kedua, yaitu ada sebagian satker yang mempunyai luas kantor yang sangat besar melebihi kebutuhannya, sehingga membebani belanja listrik. Sementara itu masih banyak kantor-kantor yang harus menyewa gedung karena ketidaktersediaan gedung, sehingga membutuhkan alokasi untuk menyewa gedung alokasi yang cukup besar untuk menyewa gedung. Hal ini tentunya tidak efisien untuk keduanya. Maka perlu adanya komunikasi lintas KL untuk penggunaan kantor bersama. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Melati. Selanjutnya mengenai belanja output generik. Jadi belanja output generik ini merupakan output serupa yang dihasilkan oleh unit eselon 2 atau 3 yang melaksanakan fungsi kesekretariatan dan fungsi lain yang bersifat generik atau relatif sama untuk seluruh KL. Jadi belanja output generik ini biasanya digunakan untuk belanja dukungan manajemen eselon 1, perencanaan, MONEF, manajemen SDM, dan manajemen keuangan. Nah, meskipun pengaturan output generik ini telah ditetapkan dalam PMK, namun belum semua KL itu sudah mengikuti. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya KL yang belum mengalokasikan belanja di kode generik tersebut. Mengingat Satker itu kegiatannya hampir sama di semua kementerian, jadi kemungkinan itu ada belanja yang dialokasikan pada output yang tidak seharusnya. Contohnya, dia mengalokasikan ke output teknis. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat, misalnya di nomor 8, di output layanan hubungan masyarakat dan komunikasi. Di tahun 2018, KL yang mengalokasikan belanja output generik itu sebanyak 57. Tetapi setelah di tahun 2019 itu yang mengalokasikan tuh menjadi 61 KL. Yang lebih agak ekstrim lagi itu di nomor 20 pada output dokumen isu-isu aktual. Di tahun 2018 itu hanya ada 1 KL yang mengalokasikan belanja output generik. Tetapi di tahun 2019 naik sebanyak 27 KL sehingga terdapat 28 KL yang mengalokasikan. Nah, dengan adanya hal tersebut, Dirjen Perbendaharaan itu mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan penguncian output generik menjadi salah satu alokasi yang direncanakan secara stabil dan masuk dalam penganggaran jangka menengah dengan beberapa pengaturan pengalokasian yang lebih sesuai. Untuk belanja output teknis akan dijelaskan oleh Kenia di slide selanjutnya. Next slide, Bar. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang belanja output teknis. Jadi belanja output teknis itu adalah belanja output yang tidak digolongkan pada belanja berkarakter operasional seperti layanan perkantoran atau belanja layanan prasarana internal dan beberapa output belanja generik lainnya. Jadi belanja output teknis ini itu meliputi belanja-belanja yang berkarakteristik pelayanan, infrastruktur, dan kesejahteraan. Yang pertama itu output pelayanan atau tugas fungsi. Jadi output pelayanan atau tugas fungsi itu sesuai dengan namanya itu adalah dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi, termasuk pelayanan kepada masyarakat atau stakeholder sesuai dengan bidang atau sektor tugasnya. Yang kedua, terus belanjanya itu bersifat mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas fungsi kementerian lembaga. Sebagian besar itu berupa belanja barang atau jasa yang dalam rangka mendukung pelayanan atau penyediaan jasa publik dan kegiatan. Yang kedua, output infrastruktur. Nah, output infrastruktur ini yaitu dalam rangka pembangunan fisik untuk membangun kegiatan ekonomi dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar akses hidup masyarakat. Belanjanya itu untuk membangun infrastruktur yang mendukung perekonomian, yaitu belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik seperti gedung, jalanan, jembatan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu output kesejahteraan. Nah, dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan hidup minimal, peningkatan kesejahteraan
dan menghindari resiko sosial. Nah, belanjanya itu adalah belanja bansos, serta belanja barang dalam rangka aktivitas kegiatan pendukung. Nah, alokasi dari belanja output teknis ini tuh meningkat dari 529,97 triliun realisasi 2018 menjadi 545,89 triliun pada alokasi APBN 2019. Yang perlu diperhatikan dalam alokasi belanja ini yang pertama yaitu output tersebut sendiri. Karena sulit dilakukan review, karena kode belanjanya itu tidak identik dan khusus seperti yang output generik tadi. Dan untuk satu kode ini bisa dipakai oleh banyak KL dengan peruntukan yang berbeda-beda. Di samping itu, output teknis ini terdiri dari berbagai belanja yang belum dapat diidentifikasi apakah belanja itu bersifat mandatori atau belanja yang bersifat inisiatif baru, atau bahkan belanja keperluan khusus atau non-recurrent yang sulit dilakukan dan sulit untuk dilakukan tracing antar tahun. Yang kedua, untuk memudahkan mereview, tadi DJPB itu mencoba melakukan mapping belanja dalam 3 kategori tadi, yaitu belanja dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas fungsi, belanja infrastruktur, dan belanja kesejahteraan. Terus, next. Nah, ini itu tabel tersebut itu adalah belanja teknis itu tuh ada potensi NMyLink. Yang sebelumnya udah jelasin kalau NMyLink itu adalah program atau kegiatan barang jasa yang berdasarkan karakteristik, sifat, dan tujuannya hanya perlu dilaksanakan satu kali dan tidak seharusnya berulang untuk dialokasikan pada tahun anggaran selanjutnya. Nah, kenapa terdapat potensi NMyLink pada output teknis sebesar 7,32 triliun. Nah, potensi ini tuh perlu ditelusuri lebih lanjut oleh DJPB sebagai persiapan eksekusi belanja. Mengingat karakternya sebagai output teknis, perlu dimonitor lebih lanjut apakah merupakan output pelayanan yang bersifat reguler sehingga dapat dipastikan tidak terulang lagi atau merupakan output inisiatif baru yang masih dalam tahap pengembangan sehingga membutuhkan alokasi yang sama banyak untuk belanja non-recurrent lainnya. Next, Bar pindah ke PDF, Bar. Nah, selanjutnya itu duplikasi pada belanja teknis. Jadi, berdasarkan identifikasi yang dilakukan pada RKKL tahun anggaran 2019, terdapat alokasi sebesar 50,50 miliar yang perlu dimonitor lebih lanjut oleh DJPB pada output teknis. Nah, perlu dicek lebih lanjut pada dua alokasi tersebut urgensinya. Potensi ini terutama teridentifikasi pada yang pertama, adanya output yang mirip dan sejenis atau telah dilakukan alokasi output atau komponen lainnya. Yang kedua, alokasi cadangan atau kegiatan yang tidak begitu jelas peruntukannya dan lainnya. Next. Yang kedua itu terkait dengan review alokasi pada belanja teknis. Seperti pada tabel yang sudah ditampilkan, pada identifikasi yang dilakukan pada RKKL tahun anggaran 2019, terdapat alokasi sebesar 620,97 miliar yang perlu dimonitor lebih lanjut oleh DJPB. Nah, alokasi tersebut perlu dicek apakah memang berpotensi berlebih dan dapat dioptimalisasi. Potensi optimalisasi tersebut disumbang oleh yang pertama, beberapa alokasi yang perhitungannya melebihi SBM. Nah, DJPB itu mengusulkan agar dibuat mekanisme untuk mengunci SBM ke dalam perhitungan sehingga tidak mungkin terlampaui. Yang kedua, adanya potensi optimalisasi dengan bantuan teknologi modernisasi seperti pengurangan cetakan-cetakan yang tidak perlu, mendorong penggunaan media sosial, optimalisasi informasi, dan uploading informasi dalam website, dan mengurangi pembelian koran atau majalah hard copy. Yang ketiga, adanya gerakan pada beberapa kementerian dan lembaga untuk mengurangi konsumsi rapat, baik untuk makanan, snack, hingga digunakan untuk rapat yang memang benar-benar membutuhkan, mengingat PNS telah mendapatkan uang makan secara harian. Udah. Next, balik ke PPT, Bar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi pertama dibuka 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya? Ya.
Untuk teman-teman kelompok 4, izin bertanya mengenai apakah potensi temuan inefisiensi belanja seperti yang tadi sudah disebutkan besaran-besarannya itu sudah dapat diketahui saat tahun anggaran berjalan, dan apabila bisa, apakah dapat diambil tindakan atas potensi tersebut pada saat itu juga? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, kami tampung terlebih dahulu ya. Ya, selanjutnya masih ada 2 slot pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Izin bertanya. Ya, boleh. Tadi kan kita udah ngebahas mengenai tentang review ekonomi sama review efisiensi. Nah, itu sebenarnya letak perbedaannya di mana sih? Karena kalau dilihat secara sekilas, sama-sama kayak memperoleh input dengan harga minimal untuk menghasilkan belanja dengan kualitas yang bagus, kayak gitu. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Ya, 1 pertanyaan lagi untuk di kloter pertama. Ya, silakan. Silakan ya, pertanyaan lainnya ya. Bertanya, Pak. Ya, Saya ingin bertanya mengenai review belanja listrik. Review belanja listrik kan dilakukan pada akun 522111 yang merupakan kelompok belanja langganan daya dan jasa. Pertanyaan saya, kenapa dilakukan review belanja langganan listrik, sedangkan belanja untuk belanja langganan daya dan jasa yang lainnya tidak dilakukan? Terima kasih. Oke, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Untuk batch 1, cukup dulu pertanyaannya, 3 pertanyaan dulu. Kami akan menjawab pertanyaannya, habis itu akan dibuka batch 2 untuk 3 pertanyaan lagi. Izin menjawab pertanyaan dari Karadina. Apakah potensi temuan inefisiensi belanja itu sudah dapat diketahui pada saat tahun anggaran berjalan dan dapat diambil tindakan atas potensi tersebut pada saat itu juga? Untuk spending review secara umum itu biasanya kan dilakukan pada awal tahun berjalan. Nah, kalau ditanya apakah temuan inefisiensi yang ditemukan dari spending review tadi itu sudah dapat diketahui atau belum, menurut saya itu sudah bisa. Terus dan bisa juga ditindaklanjuti saat itu juga. Soalnya kalau menurut kelompok kami, hal itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Kan seperti yang kita ketahui, kondisi
kondisi ekonomi, sosial, politik itu kan berubah-ubah kan. Nah, misalnya kayak kondisi pandemi ini, kan banyak pembatasan dari pemerintah, banyak yang kayak rapat-rapat itu diganti lewat Zoom, video conference, kayak gitu-gitu. Jadi kan anggaran untuk rapat dan perjalanan dinas yang telah dianggarkan pada awal tahun 2020 itu kan harus jadi maksudnya anggarannya itu yang udah dialokasikan jadi nggak efisien gitu loh, jadi nggak kepakai kan, makanya ditindaklanjuti dengan anggarannya itu tadi dialihkan untuk belanja yang lain, misalnya untuk penanganan COVID seperti itu. Terima kasih. Kelompok. Izin menjawab pertanyaan dari Syifa tadi, apa bedanya review ekonomi sama review efisiensi? Kalau review ekonomi itu lebih ke sisi ekonomisnya, gimana dapat barang yang bagus tapi harganya itu nggak mahal. Jadi review ekonomi itu dilakukan dengan mengidentifikasi mekanisme perolehan input pemerintah, baik barang, jasa, atau lainnya, dengan yang berpotensi itu diperoleh dengan harga yang lebih baik, tapi tetap menjaga kualitas yang sudah ditetapkan. Kalau review efisiensi itu lebih ke belanjanya itu efisien atau tidak, optimal atau tidak, dari biaya terendah itu dapat digunakan secara optimal atau tidak. Jadi review efisiensi itu dilakukan dalam rangka identifikasi kebutuhan ideal belanja dan potensi penghematan baik pada belanja operasional maupun belanja pelayanan atau pelaksanaan tusinya. Oke, terima kasih. Baik, sambil menunggu satu pertanyaan lagi untuk dijawab, kami membuka pertanyaan untuk sesi 2, yaitu 3 pertanyaan lagi. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Tapi enggak nggak terlalu match sama presentasinya, tapi saya ingin bertanya kalau sistem Monev pada KL itu kan kadang terjadi duplikasi data pada kayak aplikasi anggaran, spending review, evaluasi kinerja anggaran, dan Monev. Data-data yang dikumpulkan itu kan karakteristiknya sama, terus kayak jadi duplikasi pekerjaan pada KL tersebut. Lalu spending review itu tuh sebenarnya bisa diintegrasikan sama aplikasi lain nggak sih, biar nggak terjadi duplikasi data tersebut. Lalu jika bisa, menurut kelompok 4 ini dengan aplikasi yang mana? Terima kasih. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, yang mau bertanya lagi? 2 orang lagi? 2 pertanyaan lagi. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Rosita tadi terkait dengan jadi pertanyaannya itu kenapa belanja langganan listrik dilakukan review sendiri, tapi untuk akun belanja langganan daya dan jasa lainnya tidak? Karena berdasarkan yang pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 catatan untuk kenapa belanja listrik ini tuh perlu direview kembali. Yang pertama itu karena rawannya inefisiensi. Kayak tadi itu kan kayak kantor-kantor itu pengalokasiannya itu tuh TDL-nya itu tetap, tapi dia itu kayak dilebihin apa sih namanya?
kebutuhan listriknya tuh jadi berlebih gitu, nggak sesuai sama penggunaannya. Jadi banyak anggaran yang sisa. Menurut kelompok kami seperti itu. Terus karena yang rawannya inefisiensi itu, makanya perlu direview lagi. Terus tadi juga di catatan yang kedua itu juga banyak kantor yang kebutuhan ruangnya itu tuh berlebih gitu. Jadinya kan kalau misalnya gedung kantornya itu berlebih, otomatis kan kebutuhan listriknya juga banyak. Nah, sementara masih banyak kantor-kantor yang nggak punya gedung dan harus sewa. Jadi kayak inefisien juga, padahal itu kan uang yang berlebih buat bayar listrik itu kan bisa dipakai buat sewa gedung kantor atau misalnya pemakaian kantornya itu bisa digabung. Makanya itu si belanja listrik ini itu perlu direview lagi gitu. Biar perlu dioptimalisasi lagi. Kalau menurut kelompok kami seperti itu. Terima kasih. Ya. Kayak selanjutnya yang mau bertanya lagi masih bisa 2 pertanyaan lagi ya untuk sesi kedua ini. Saya mau menjawab pertanyaan dari Safira. Jadi itu sebenarnya terkait MONEF terhadap belanja di kementerian lembaga itu memang terdapat beberapa sistem aplikasi yang sifatnya itu mirip. Contohnya itu di review pelaksanaan anggaran pada Ditjen Perbendaharaan, kemudian spending review di Dirjen Pembendaharaan juga, evaluasi kinerja anggaran di Dirjen Anggaran, kemudian untuk MONEF itu ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kemudian terkait MONEF berupa spending review itu sebenarnya yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan itu untuk menghindari duplikasi pekerjaannya, maka konsep spending review-nya itu dapat diintegrasikan dengan evaluasi kinerja anggaran. Nah, namun integrasinya itu dapat dilakukan secara terbatas dalam artian hanya menyangkut spending review sama evaluasi kinerja anggaran. Kemudian dengan demikian Ditjen Perbendaharaan itu dapat fokus untuk melaksanakan review pelaksanaan anggaran. Kurang lebih jawaban dari kelompok kami seperti itu. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silakan. Mengapa ya Indo cenderung memilih opsi input oriented? Dalam hal ini kan sebenarnya baik input atau output oriented itu sama aja untuk efisiensi. Terima kasih. Baik, kami tampung dulu pertanyaannya.
Tadi pertanyaannya apa, Halim? Saya kurang jelas mendengarnya. Yang Ulang ya. yang review efisiensi ya, Halim. Iya. Yang ada di analisis DA. Yang itu Pak kan di EA ada orientasi yang input sama output Pak. Kenapa kok pemerintah kita memilih untuk condong input oriented begitu Pak? Mungkin coba saya jawab ya, Halim dan teman-teman. Kenapa Indonesia condong ke input oriented ya? Sebenarnya kan ini DEA tuh ada di teori mikroekonomi ya, jadi lebih ke bisnis. Jadi kenapa kok ada input dan output? Karena kalau output nanti lebih menyangkut kepada profit gitu ya. Sedangkan kalau pemerintahan, khususnya Indonesia itu dia di awal udah bikin target-target output di RKAKL kalau dalam APBN ya. Jadi harus ada layanan-layanan yang memang harus dicapai oleh tiap-tiap KL atau satker. Nah, jadi layanan-layanan yang udah ditetapkan itu bagaimana caranya bisa efisien dari segi input. Contohnya mana ya? Oke, sudah dijawab semua ya? Masih ada pertanyaan yang ditampung nggak tadi? Nggak ada kan ya? Sudah dijawab semua ya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Silakan tutup dulu ya diskusinya, nanti saya tambahkan ininya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompoknya Kenia ya dan kawan-kawan. Memberi aplaus dulu ya teman-teman ya. Presentasinya bagus ya, tadi bahannya, layoutnya bagus, kemudian materinya yang ditampilkan itu cukup lengkap ya, sangat lengkap dari materi mengenai spending review baik secara konsep maupun hasilnya ya, yang spending review efisiensi tahun 2019. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan ya tadi yang perlu saya tambahkan ya. Tadi sebenarnya jawabannya sudah cukup memadai, cuma ada beberapa yang perlu saya tambahkan. Yang pertama dari Faradina ya, apakah temuan inefisiensi sudah diketahui di tahun anggaran berjalan dan bagaimana tindak lanjutnya atau follow up-nya. Nah, ini tadi sudah dijawab bahwa memang ini kan dilakukan di awal tahun anggaran berjalan. Selain tahun 2021, maka di awal tahun 2021 itu spending review itu sudah harus selesai, minimal preliminary report-nya itu sudah harus selesai. Nah, itu laporannya atau hasil spending review itu disampaikan ke DJA dan Bappenas itu sebagai bahan untuk trilateral meeting. Jadi untuk perencanaan di 2022 itu salah satu masukannya adalah dari spending review tahun 2021 ini. Nah, ini mengapa bisa dilakukan di awal tahun? Karena untuk yang review inefisiensi itu adalah mereview RKKL di tahun 2021. Ini RKKL kan sudah ada di mulai Desember 2020, kemudian direview sehingga keluar pada tahun anggaran 2020 di awal tahun 2021 ini. Kemudian review lainnya itu hampir semua ya tadi kayak seperti listrik, kemudian divisi kebutuhan itu menggunakan anggaran data tahun anggaran sebelumnya. Nah, ini bisa digunakan bisa dihasilkan di awal tahun 2021, kemudian tadi untuk bahan trilateral meeting. Kemudian yang bisa dilakukan adalah tadi sudah dijawab juga, bisa dilakukan revisi anggaran ya. Misalnya ada anggaran-anggaran yang berpotensi inefisiensi, misalnya honor yang melebihi standar biaya atau perjalanan dinas yang tidak relevan atau
apalagi ya tadi Enmalak dan sebagainya itu atau duplikasi. Nah, itu bisa dialihkan ke belanja yang lebih produktif atau yang optimal ininya peruntukan itu lebih jelas. Tadi kan kalau ada honor misalnya yang lebih standar biaya itu kan jelas-jelas inefisiensi. Nah, itu kalau tetap diteruskan kan tetap akan tidak bagus ya dari sisi kualitas belanja karena adanya inefisiensi. Nah, itu dialokasikan ke belanja yang lebih produktif. Itu dialihkan ke belanja yang lebih produktif dengan revisi anggaran. Kemudian yang kedua itu bisa jadi opsi penghematan seperti yang di tahun 2016 itu ada opsi dilakukan penghematan. Kemudian di tahun 2020 kemarin itu ada juga dilakukan penghematan karena adanya pandemi, kemudian ada banyak kebutuhan anggaran untuk penanggulangan pandemi baik untuk PEN maupun untuk sektor kesehatan. Nah, ini bisa digunakan dari hasil spending review yang sudah diketahui di awal anggaran. Seperti itu. Kemudian yang kedua ya, ini bagus ya pertanyaan dari Siva ya, perbedaan semuanya bagus sih, tapi ini memang konseptual ya. Perbedaan review ekonomis dan review efisiensi. Tadi sudah dijelaskan juga memang kalau kita lihat di konsep value for money kan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas itu value for money memang konsep yang relatif baru ya di tahun, kalau tidak salah di tahun sekitar 2010-an lah. Oke, ada gangguan internet sebelumnya, jaringannya agak terganggu. Sampai mana ekonomis? Ya, jadi memang di spending review sendiri penerapan ekonomis dan efisiensi ya masih jadi satu ya. Jadi review ekonomis itu masih menjadi bagian dari review efisiensi ya. Seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu ya kira-kira. Kemudian review listrik, dari pertanyaan dari Rosita, review belanja listrik kenapa dilakukan sementara belanja daya dan jasa lain tidak. Yang pertama tadi sudah dijawab ya, beberapa pertanyaan sudah cukup menjawab, tapi yang pertama adalah ada beberapa alasan lainnya. Yang pertama adalah alokasinya yang relatif cukup besar ya dibanding belanja jaya dan jasa yang lainnya. Kemudian kita melihat dulu bahwa belanja listrik itu masih banyak potensi yang bisa dihemat, misalnya lampu yang masih menyala di siang hari, kemudian ada AC seperti itu ya yang berlebih di kantor masih nyalanya hampir 24 jam, kemudian suhunya juga relatif dingin ya. Harusnya kan kalau misalnya dulu ada anjuran dari Pak SBY itu harusnya suhunya cukup suhu kamar ya 20 atau 20 itu kan lebih menghemat. Nah, itu potensi itu yang bisa dihemat. Kemudian dilakukanlah review belanja listrik. Dan kebetulan juga ada
standar ya dari Menteri SDM penggunaan listrik yang efisien, standarnya itu berapa. Nah, itu bisa jadi standar sehingga bisa dilakukan review belanja listrik ya, efisiensinya itu berapa. Itu kemudian integrasi SR dengan aplikasi lainnya dari Safira ya. Kalau spending review itu adalah analisis ya, atau review yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam ini JPB. Jadi KL sebagai pengguna anggaran itu sifatnya pasif ya, hanya menerima hasilnya. Jadi KL itu tidak direpotkan sama sekali dari adanya spending review. Yang penting adalah tindak lanjutnya. Kemudian kalau tadi diintegrasikan, tadi beberapa ada hasil rekomendasi, hasil spending review yang merekomendasikan ada beberapa yang bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan aplikasi. Misalnya kembali lagi ke standar biaya ya, misalnya standar biaya yang anggaran yang melebihi standar biaya itu harusnya di aplikasi RKKL DIPA itu harusnya dikunci. Kalau ada alokasi yang melebihi itu harusnya tidak bisa dilakukan proses penyimpanan. Nah, ini belum ada sehingga masih banyak alokasi yang melebihi standar biaya. Itu yang terkait aplikasi ya. Tapi secara umum karena ini tidak melibatkan secara langsung kementerian lembaga, hanya melibatkan BCPB, nah ini sebenarnya tidak perlu aplikasi yang khusus karena banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mendukung analisis spending review yang lebih bagus atau lebih berkualitas. Misalnya tadi ada menggunakan Stata, kemudian ada aplikasi yang itu SPAN atau OMSPAN, kemudian ada MEBE, seperti itu ya. Ini waktunya berhabis sebentar lagi ya. Kemudian yang terakhir tadi input oriented yang dari Halim Zulfa ya, kenapa menggunakan input oriented, karena fokus kita di spending review masih pada efisiensi. Efisiensi kan meminimalisir penggunaan input ya, sehingga lebih efisien dari sisi inputnya seperti itu. Jadi alasannya seperti itu mengapa menggunakan input oriented. Demikian ya teman-teman untuk perkuliahan kali ini, dimulai dari diskusi kemudian tanya jawab. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat ya bagi kita semua, baik bagi teman-teman maupun bagi saya. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian sampai jumpa lagi ya minggu depan untuk kajian fiskal regional ya. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya live dulu ya. Silakan, Pak. Baik, Pak.